Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun penonton menonton video saat ini. Em, Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tes software simulasi diskrit saya yang kemarin telah saya kerjakan. Di sini saya membuat layout gudang yang telah sesuai dengan beberapa instruksi pada soal saat itu. Sebelum perkenalkan, nama saya Sistem Nama Peter Kristanto dengan NIM 102032330013. Dan maksud saya mungkin kita bisa lanjut ke bagaimana visualisasi dari gudangan tersendiri. Jadi ini di sini adalah layoutnya terlebih dahulu, di mana di sini ada ini adalah tempat masuk truknya. Di sini kita menggunakan rectangular node untuk dan telah saya namakan di sini juga enter truck namanya. Lalu di sini ada dua pallet track. Pallet track ini bisa dilihat spesifikasinya itu ada di sini, itu ada 2x 1 aisle. Kita menggunakan tipe 2x 1 aisle. Jadi itu juga selnya ada 10, dibuat 10 sel. Lalu di posisinya adalah satu, dan number of levelsnya 3, dan juga level height-nya 50 gitu. Lalu di sini adalah jalur masuk dari forkliftnya. Forklift yang kita gunakan karena di instruksi pada soal itu kita menggunakan forklift yang banyaknya adalah 5. Pada dalam gudangnya sendiri ada 5 forklift. Jadi di sini adalah jalur dari forkliftnya, jalan forklift yang kita menggunakan path untuk masuk dan juga untuk bisa mundur mandir. Jadi nanti uh, forkliftnya itu berasal dari sini dulu. Ini adalah forklift parking. Setelah saya ganti namanya juga menjadi forklift parking. Nah, setelah di forklift parking ini kita juga menggunakan point node, dan forklift itu keluar dari um, forklift parking ini menuju ke path-nya ini menuju ke enter truck tadi. Lalu di enter truck ini mengambil atau membongkar muat barangnya di daerah sini, lalu dilakukan mengisi palet-palet rack yang telah disediakan gitu. Lalu untuk flow-nya di bawah, ini mungkin mohon maaf belum terlalu sempurna, tapi ini ada beberapa. Jadi ini adalah, ya, ini ada source-nya. Di sini diawali dengan source itu truck, dan ini juga telah saya buat agent-nya. Agent itu adalah truck. Ini adalah truck yang dimana dengan beberapa spesifikasinya adalah itu define-nya by inter arrival time. Lalu inter arrival time itu 3 menit, dan juga itu first arrival of course-nya itu after time out. Lalu untuk maximum number of arrival saya itu adalah satu, jadi tidak bisa langsung dua truk, jadi harus satu-satu truknya. Setelah truk pertama selesai baru bisa digantikan oleh truk yang lainnya. Nah, itu node-nya di sini pakai menggunakan enter truck, jadi truknya nanti ada di daerah sini untuk enter trucknya. Dan location of arrival itu kita itu di network atau GIS node. Lalu untuk kecepatan atau speed itu di 10 km per jam gitu. Nah, ini lalu agent type itu kita menggunakan truk. Nah, ini ada setelah truk itu ke move to, dan langsung ke move to 3. Terus selanjutnya agent yang kedua itu adalah forklift pertama, sampai nanti ada forklift ada 5. Jadi di forklift pertama itu ini define-nya by rate, itu juga arrival rate-nya satu per detik per second. Terus juga kecepatannya 10 meter per detik juga. Location of arrival adalah network atau GIS node juga, sama seperti truck tadi. Nah, lalu di sini setelah di forklift pertama ini itu dia langsung ke move to. Setelah ke move to itu dia akan menaruh barang di rack pallet. Setelah itu selesai sync. Nah, lalu untuk yang forklift kedua itu datangnya setelah forklift pertama selesai mengambil barang dan sedang dalam proses menaruh barang. Jadi forklift kedua itu move to kedua, lalu ada delay sebentar untuk menunggu forklift pertama selesai. Lalu dia ada queue untuk mengantri, dan setelah dia mengantri baru dia bisa menaruh barang di rack store yang telah disediakan. Sama untuk forklift ketiga, 4, dan juga kelima itu menggunakan
flow seperti forklift kedua. Nah, untuk forklift kedua eh, ini juga sama, tapi di sini ada actionsnya. Jadi on board before arrival itu ada seperti ini, bisa dilihat pada layar. Lalu juga agent type-nya adalah forklift 2. Ini juga single agent. Dan pada bagian move to setelah forklift 2 ini itu movementnya defined by distance atau speed, dan juga destination-nya adalah network atau GIS node. Begitu. Dan secara singkatnya sebenarnya setelah dari forklift kedua ke forklift ketiga itu ada delay, tambahan delay karena menunggu untuk forklift pertama itu keluar dan mencapai ke forklift parkingnya terlebih dahulu. Jadi ada delay terlebih dahulu sebelum forklift selanjutnya bisa mengambil barang di truk. Baik, mungkin sekian penjelasan dari tes software simulasi diskrit saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya, karena saya juga masih baru belajar juga. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan dari saya. Terima kasih banyak.